Assalamualaikum teman-teman. Hai, nama saya Vivit Fitrotunisa. Saya mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Prodi saya Pendidikan Agama Islam. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan strategi instruksional untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAI. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk simak profil Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia terletak di 3 bagian. Yang pertama, Kampus A terletak di Jalan Taman Amir Hamzah nomor 5 Jakarta Pusat. Yang kedua, ada Kampus B terletak di Jalan Parung Hijau Pondok Pudi Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Yang ketiga, ada Kampus C terletak di Jalan Kedoya Raya Masjid Al-Ukhwah 2 nomor 23 sampai 24 Kedoya Selatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor telepon yang sudah tertera ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu strategi instruksional. Teman-teman, apa sih strategi instruksional? Strategi instruksional banyak yang mendefinisikan. Pakar-pakar yang terkemuka telah mendefinisikan strategi instruksional dengan berbagai pemahamannya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwasannya strategi instruksional adalah pendekatan dalam mengelola isi dan proses instruksional secara komprehensif untuk mencapai satu atau sekelompok tujuan instruksional. Strategi instruksional dari segi fungsinya sebagai alat atau teknik yang tersedia bagi pendidik dan pendesain instruksional untuk mendesain dan memfasilitasi belajar. Selanjutnya ada komponen yang termasuk dalam konsep strategi instruksional. Semua komponen yang termasuk dalam konsep strategi instruksional itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan instruksional yang berisi kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik pada akhir kegiatan instruksional. Yang kedua, urutan kegiatan instruksional. Yang ketiga, isi atau materi instruksional dengan urutan yang sesuai dengan urutan tujuan instruksional. Yang keempat, ada metode, media, dan alat yang biasanya tercermin dalam sistem peluncuran atau delivery system. Yang kelima, ada waktu belajar yang diperlukan peserta didik. Selanjutnya, ada model strategi cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana pada setiap kelompok tersebut terdiri dari siswa-siswi berbagai tingkat kemampuan melakukan berbagai kegiatan belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Dan biasanya model strategi cooperative learning itu sifatnya diskusi antar siswa yang berbentuk kelompok. Selanjutnya ada komponen utama pertama. Komponen utama pertama, urutan kegiatan instruksional. Urutan kegiatan instruksional terdiri atas komponen pendahuluan, penyajian, dan penutup. Yang pertama yaitu subkomponen pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Yang kedua ada subkomponen penyajian. Penyajian adalah subkomponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai pengajaran yang sesungguhnya karena merupakan inti kegiatan instruksional. Ketiga ada subkomponen penutup. Penutup adalah subkomponen yang terakhir dalam urutan kegiatan instruksional. Jadi, urutan kegiatan instruksional ini sudah pasti ada dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya,
ada komponen utama kedua, yaitu garis besar isi. Garis besar isi menunjukkan judul isi instruksional yang konsisten dengan urutan tujuan instruksional yang mengacu pada peta kompetensi. Garis besar isi biasanya disebut pokok bahasan dan subpokok bahasan atau topik dan subtopik. Mengisi kolom garis besar isi dari tahapan pendahuluan sampai pada penutup bagi pendesain instruksional merupakan kegiatan yang membutuhkan pikiran sangat mendalam tentang penguasaan isi instruksional. Selanjutnya, ada komponen utama ketiga, yaitu metode instruksional. Salah satu komponen utama pada strategi instruksional di luar urutan kegiatan instruksional adalah sistem peluncuran yang mengandung unsur metode, media dan alat, dan alokasi waktu. Metode instruksional banyak macamnya. Pendesain instruksional perlu memilih salah satu atau beberapa metode yang sesuai untuk tujuan instruksional yang telah ditentukan. M. Ati Suparman dan kawan-kawan menjelaskan secara singkat berbagai jenis metode instruksional interaktif yang dapat dipilih oleh pendesain instruksional dalam menentukan metode yang sesuai bagi setiap tujuan instruksional yang tergolong dalam kategori kompetensi dalam berbagai informasi. Belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah, sebagian diantaranya tampak sebagai berikut, yaitu di sini metode ceramah. Metode ceramah berbentuk penjelasan pengajar kepada peserta didik dan biasanya diikuti dengan tanya jawab tentang isi pelajaran yang belum jelas. Jadi, metode ceramah termasuk dalam komponen utama ketiga, yaitu metode instruksional. Komponen utama keempat yaitu media dan alat instruksional. Media dan alat digunakan untuk meluncurkan pesan atau informasi dari pengirim atau orang atau lembaga kepada penerima pesan, yaitu peserta didik. Kemampuan media dan alat instruksional. Yang pertama yaitu memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi lebih besar. Yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari peserta didik ke hadapan peserta didik. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung dengan sangat cepat. Yang keempat, menampung sejumlah besar peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran dalam waktu yang sama. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan peserta didik. Yang keenam, meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan sistematika pengajaran. Komponen utama kelima yaitu waktu. Komponen terakhir dalam strategi instruksional adalah alokasi waktu, yaitu penentuan jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan instruksional. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengajar terbatas kepada waktu yang digunakan pengajar dalam pertemuan dengan peserta didik. Dan bahasan yang terakhir yaitu menyusun strategi instruksional. Penyusunan strategi instruksional haruslah didasarkan atas tujuan instruksional yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Di samping itu juga, penyusunan tersebut didasarkan pula atas pertimbangan lain, yaitu hambatan yang mungkin dihadapi pengembang instruksional atau pengajar setiap waktu, biaya dan fasilitas. Urutan kegiatan instruksional pada penyajian misalnya belum tentu selalu UCL atau uraian contoh dan latihan, mungkin dapat berbentuk CUL. Sedangkan urutan kegiatan instruksional pada pendahuluan yang tersusun yaitu DRT, deskripsi, singkat, relevansi, dan penutup yang terdiri dari TUT, tes, formatif, umpan balik, dan tindak lanjut.
tampaknya tidak perlu mengalami perubahan. Jadi, dalam menyusun strategi instruksional, kegiatan instruksional pada penyajian, pendahuluan, dan penutup itu haruslah tidak perlu mengalami perubahan. Dalam arti harus dipertimbangkan baik-baik hingga matang. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai strategi instruksional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Vivit Fitrotunisa, mengucapkan mohon maaf atas kesalahan, baik kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Wassalamualaikum.